Ya pemirsa, elektabilitas Partai Perindo semakin meningkat menurut survei sejumlah lembaga. Terbaru, elektabilitas Partai Perindo bahkan mencapai ambang batas parlemen. Menurut survei Litbang Kompas dan Indo Strategy Research and Consulting. Elektabilitas Partai Perindo terus menunjukkan tren positif jelang tahun politik. Survei sejumlah lembaga bahkan menunjukkan elektabilitas Partai Perindo telah mencapai ambang batas parlemen, yaitu 4%. Dalam survei Litbang Kompas, Perindo masuk dalam urutan ke-7 parpol dengan elektabilitas tertinggi atau masuk dalam kategori papan tengah. Perindo memperoleh angka 4,5%, lebih ambang batas parlemen 4%. Bahkan Perindo mampu mengungguli Nasdem dan PAN. Hasil yang tak jauh berbeda juga ditunjukkan dalam survei Indo Strategy Research and Consulting. Perindo memperoleh angka yang sama dengan Nasdem, yaitu 4%, tepat mencapai ambang batas parlemen. Hasil survei ini pun diakui oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi menitik beratkan Perindo yang mampu mengungguli 3 partai lain yang saat ini ada di parlemen. Jokowi pun sempat mengingatkan partai lain agar berhati-hati dengan popularitas dan elektabilitas Partai Perindo. Seperti yang sudah saya tease di segmen sebelumnya pemirsa, bahwa kita akan bahas lebih dalam terkait dengan elektabilitas Partai Perindo serta apa strategi mereka menjelang Pilpres atau Pemilu 2024. Sudah bersama saya malam hari ini di studio Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Tampak bersinar ceria ya? Alhamdulillah. Mungkin tambah ceria karena ditemani oleh pakar politik Adi Praitno yang juga sudah tersambung bersama kami via Zoom malam hari ini. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani, selamat malam Kang Ferry. Selamat malam Mas Adi. Kompak nih Mas Adi, putih-putih bersama Kang Ferry. Ini sudah tanda-tanda nih Mas Adi. Kode keras tampaknya Mas Adi ya. Kalau gitu saya tanya sama Kang Ferry, mungkin ada kode yang bisa disampaikan ke Mas Adi selanjutnya. Tapi Kang Ferry, saya minta tanggapan Kang Ferry terlebih dahulu soal tadi elektabilitas Partai Perindo yang saat ini sudah melewati ambang batas parlemen. Dan bahkan sudah disebut juga oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya hari ini, tampak senang juga dengan pencapaian Partai Perindo sejauh ini. Apa tanggapan Anda? Ya, tentunya kami surprise ya dengan apresiasi yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi terkait dengan hasil elektabilitas Partai Perindo yang saat ini alhamdulillah kita sudah masuk pada papan tengah istilahnya dari Litbang Kompas. Saya pikir ini menjadi satu pencapaian yang perlu kita coba syukuri, tapi tentunya ini menjadi satu catatan penting untuk kita betul-betul berjuang lebih keras lagi, karena ini kan baru elektabilitas hari ini, kekinian kan seperti itu. Nah tentunya tahun elektoral ini kan terus berjalan, yang kita harus berjuang betul dengan aktivitas-aktivitas yang ada, dengan segala potensi yang ada di Partai Perindo sendiri, sampai nantinya sesuai dengan kebijakan Ketua Umum sendiri, yaitu kita di double digit. Itu yang memang akan double digit. Iya, kita mudah-mudahan lebih dari 10% seperti itu. Tidak hanya melewati ambang batas parlemen, tapi sampai 2 digit. Betul. Optimis itu ya, Kang Ferry? Optimis, insya Allah. Baik. Kalau gitu saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau dari tanggapan Anda atau menurut pendapat Anda, kira-kira faktor apa yang bisa membuat Perindo ini bisa mencapai tadi elektabilitas yang bahkan belum 2022 berakhir sudah melewati ambang batas? Ya, pertama memang soal awareness ya. Banyak masyarakat yang sudah tahu Partai Perindo itu adalah partai politik kontestan pemilu yang memang sebenarnya sudah pernah mengikuti pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini tidak terlepas dari sosialisasi dan kerja-kerja politik nyata yang dilakukan oleh Perindo ya. Jadi kalau kita melihat akselerasi dan kinerja politik Perindo itu kan nyaris tidak pernah kenal waktu. Karena kan banyak kerja-kerja politik itu kan biasanya hanya sebatas 5 tahun sekali. Kalau kita feedback ke belakang 2 tahun 3 belakangan ini, terutama di tengah pandemi COVID, kita sering melihat ambulan Perindo. Mungkin terlihat biasa bagi banyak orang, tapi orang begitu banyak yang mendapatkan manfaat-manfaat itu. Ada juga misalnya gerobak Perindo, belum lagi misalnya yang sering kita dengar adalah tagline dan Mars Perindo, yang saya kira orang sudah mulai terasosiasi dengan Perindo itu sebagai partai politik yang sangat layak untuk mereka pilih di 2024. Maka tidak mengherankan kalau survei Litbang Kompas ataupun teman-teman Indo Strategi yang beberapa hari ini merilis surveinya menempatkan Perindo sebagai partai papan menengah ya, yang elektabilitasnya di angka 4,sekian%. Tentu ini kabar baik ya, yang mestinya harus dijadikan sebagai political resource bagi teman-teman Perindo untuk terus merawat stamina politik mereka. Tentu jangan sampai lengah, karena jalan panjang menuju 2024 itu masih cukup jauh. 2 tahun adalah waktu yang menurut saya cukup panjang, di mana memang
teman-teman Perindo harus menjaga bagaimana kerja-kerja politiknya itu tetap terukur dan yang paling penting manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai sosialisasi kerja politik tapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Ini yang saya kira kabar baiknya untuk selalu dimunculkan semangat optimisme bahwa sampai saat ini masyarakat sudah memilih Perindo sebagai partai yang lolos ke Senayan. Tinggal bagaimana teman-teman Perindo, Kang Ferry memanfaatkan segala resource yang ada. Kalau saya membaca secara umum ya, teman-teman Perindo ini kan punya segala-galanya. Dari segi SDM saya kira juga sudah cukup mumpuni. Banyak politisi, mantan aktivis, seperti Kang Ferry juga adalah mantan komisioner, ada juga yang mantan pengamat politik, banyak juga yang jadi konsultan bergabung dengan Perindo. Artinya pada level sumber daya manusia, Perindo sudah cukup mumpuni untuk meloloskan ke parlemen. Yang kedua misalnya dari jejaring media dan networking politik ya, saya kira Perindo kan sudah sampai ke berbagai pelosok penjuru tanah air. Tinggal bagaimana ini semuanya disublimasi sebagai resource politik yang kemudian menghantarkan Perindo ya tidak boleh tidak di 2024 itu harus lolos. Tidak ada pilihan lain bagi Perindo. Saya sering ngomong dengan Kang Ferry, Fani, bahwa di 2019 sebenarnya satu kaki Perindo itu sudah ada di Senayan. Tinggal satu kakinya lagi ini diangkut gitu dua-duanya di Senayan. Karena kan elektabilitas Perindo 2,9 sekian persen di 2019. Itu artinya hanya kurang lebih 2,1% lah bagi Perindo untuk memantapkan langkahnya sebagai partai politik yang per hari dipuji oleh Jokowi yang popularitas dan elektabilitasnya sudah mengancam partai-partai yang saat ini. Disebut terang-terangan lo tadi ya, bahkan di hari ulang tahun atau perayaan hari ulang tahun Dan kalau ke-8. jujur ini kan endorsement dari Jokowi. Berarti tanda baik dong harusnya ya Kang Ferry ya. Tapi tahan dulu Kang Ferry, soalnya tadi Mas Adi bicara mengenai Paras Perindo yang tampak catchy dan sudah terasosiasi oleh masyarakat saat ini. Mungkin sekaligus kita bahas karena ini juga dibahas oleh Presiden Joko Widodo pemirsa tadi, dan kita kembali dengarkan pernyataan Presiden Jokowi tentang komunikasi atau bentuk komunikasi politik Partai Perindo selama ini.